Para bomber memang kesulitan mendapatkan wadah atau lokasi menggambar. Belum ada tempat khusus yang disediakan pemerintah. Jadi biasanya mereka mencari gedung atau bangunan yang ditelantarkan penghuninya. Jadi ini tinggal finishing aja ya Bunga ya? Iya, tinggal finishing. Oke. 80% sih, belum semua. 80%. Oke, sip. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, oke. Sip. Bunga, jadi sebetulnya biasanya kalau Bunga dan teman-teman ini ngebom di mana aja? Nyari tembok Kita kan agak yang susah tuh. Iya, kita yang deket-deket kitanya sih. iya. Soalnya aku lagi di Jakarta, aku cari daerah Jakarta. Aku lagi di mana, misalkan Tangerang, aku nyari daerah Tangerang. Kalau misalnya yang udah-udah di mana aja tuh? Yang misal sudah Yang ada karyanya. udah, anak tuh teman-teman atau aku? Atau Iya, aku? Bunga dan teman-teman. Oh, aku Jakarta, Tangerang, Karawang, Bali, Malaysia, Thailand, Terus sampai ke luar Berlin. negeri juga ya? Ya, Sampai ke Berlin? Sampai ke Berlin. Wih, keren. Tembok Berlinnya nggak? juga. Nggak ada, enggak, belum. Nanti next Amin. project ya? Iya. Oke, mantap. Jadi, biasanya kan nih banyak nih kayak misalnya teman-teman yang dianggap ilegal gitu. Maksudnya berkaitan dengan izin kan, bisa bilang seperti itu. Itu gimana sih izinnya? Izin apa aja sih sebetulnya? Izin ada dua sih biasanya. Kalau ya. misalkan, ini menurut aku ya, versi aku mau gambar di mana, kalau udah di spot itu udah ada gambar temen atau ada gambar yang kita kenal, biasanya aku izin dulu nih sama yang punya. Yang punya gambar. Kalau kenal aku langsung hubungin, gue tiban ya gitu. Oke, tapi yang rapi, oke. Terus izin spot. Jadi kalau misalkan pinggir jalan kan ini tembok bukan punya siapa-siapa. Mungkin punya siapa tapi karena udah abandoned gini, jadi gue izin sama yang sekitar aja. Misalkan ada warga yang suka nongkrong di sini, gue izin bang, izin ngomong lah untuk kita mau gambar bukan mau hancurin atau apa gitu. Sampai aman baru gambar. Baik. Pernah ada cerita seru nggak sih, misalnya tiba-tiba lagi ngebom itu, wah keren tiba-tiba disamperin orang terus diprotes gitu, kira harus cabut atau ketangkep polisi misalnya pihak keamanan. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah yang dipalakin sih dulu. Dipalakin? Buset. Cewek kena palak juga? Enggak, gambarnya berempat, yang tiganya cowok yang dipalakin teman-teman gue. Palakin, terus tangkap polisi juga pernah dulu, lagi gambar tengah malam, polisi lewat, tapi cuman disuruh lu hapus ID gue ditahan, terus hapus gambarnya, abis itu ya udah cabut, jangan sini lagi gitu. Daerah sesuatu deh. Mendingan ditahan daripada gambarnya dihapus ya. Iya, sedikit. Soalnya belum jadi. Capek-capek udah semalaman gitu kan, gambar gitu, graffiti, ngebom gitu, tiba-tiba disuruh hapus, gitu ditahan lagi, ya ampun. Oke, tapi waktu itu akhirnya seperti apa? Akhirnya ya udah belum selesai, jadi gue hapus. Sayang sih tapi ya gimana, ya udah. Belum selesai gue hapus, ya udah ID gue dibalikin. Ya udah baik. Gara-gara nggak lagi gue gambar di situ. Tapi emang gara-gara tempatnya nggak aman sih, gue juga nggak izin gitu-gitu. Emang salah gue juga sih. Kedepannya punya rencana nggak untuk kolaborasi sama graffiti artis dari luar negeri mungkin? Kolaborasi sih sering, biasanya ya kayak gini kan ada yang dari Finland, kita bareng kan. Iya. Ada bedanya nggak sih hasil-hasil karya dari graffiti artis yang perempuan sama graffiti artis yang cowok? Ada bedanya sih? Kayaknya orang yang lihat deh. Oh iya. Orang lain yang lihat. Kalau kita yang gambar kan nggak tahu, menurut kita nggak tahu bedanya apa, cuma beda bentuk sama warna kan. Girly mungkin. Mungkin kelihatan lebih kalau cowok manis lebih aja rebel, gitu. Kalau cowok kan lebih rebel gitu kayaknya. Enggak, ini mungkin lebih seperti halus itu kali ya lebih ini. halus ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bunga sendiri ada nggak sih pesan-pesan khusus yang berusaha disampaikan pada saat Bunga ngebom gitu? Itu kalau graffiti jarang ada temanya, tapi biasanya gue bikin sesuatu buat pernah ulang tahun nyokap sama bokap, jadi happy birthday mom, happy birthday dad gitu. Tiba-tiba tembok rumah? Enggak, di Blora, daerah Blora waktu itu, tapi udah nggak ada. Gitu. Ya terus gue bawa nyokap gue ke situ, terus nyokap gue ngeliat, ya udah itu aja sih. Terus mereka senang. Ya dia senang aja. Cuman agak aneh kan buat dia graffiti gitu, anak cewek bikin gituan zaman dulu 2012. Ya udah. Tapi tanggapannya kalau misalnya dari Bunga sendiri gimana, perempuan main graffiti? Menurut gue beda karena dulu jarang, sekarang sih udah banyak ya. Menurut gue sekarang banyak, nggak sedikit dulu. Jadi
gue bikin itu jadi spesial, bukan karena dia beda, tapi gue spesialin, makanya gue bikin Ladies on Wall. Jadi ini bukan hal biasa menurut gue, jadi ini kita kumpulin aja, bikin sesuatu yang bikin kita terlihat, jadi serius gitu, bikin kita terlihat beda. Nggak apa-apa. Gitu deh pokoknya. Tapi banyak juga ya di sini anak-anak di komunitas ini justru yang memang dari luar kota gitu, bela-belain dateng. Itu mereka apa? Itu pakai uang sendiri atau mungkin ada sponsor atau gimana? Rata-rata kalau acara jamming bareng aja sih uang sendiri masing-masing. Tapi Bunga, kalau Bunga sendiri melakukan ini semuanya, bisa jadi graffiti artis itu bomber perempuan, itu sebetulnya hanya sekedar hobi atau pengen sebagai sumber penghasilan juga? Awalnya hobi, jadi passion gue suka bikin graffiti, ya udah gue bikin yang membuat gue senang. Lama-lama kadang diundang acara, gue gambar, kadang gue dapat uang dari situ, atau ada temen gue buka kafe, tolong gambarin, atau buka studio dance, gue gambar di temboknya, gue dapat uang dari situ, gitu. Jadi bisa jadi sumber penghasilan Bisa, juga ya? bisa. Oke, kalau di Indonesia mungkin agak jarang, tapi kalau di luar sudah Belum sangat. common ya, di Indonesia belum. di luar Di luar sih, so far yang gue denger sih, ya mereka bisa hidup dari situ. Oke, baik, keren. Nah, sekarang nih Bunga, apa sih harapannya Bunga terhadap teman-teman atau terhadap apa yang sedang Bunga kerjakan sekarang, yaitu di bagian street art, graffiti? Apa harapan ke depannya? Tolong dikasih media, tolong dikasih ini aja, apa, tempat-tempat yang legal, jadi kita nggak terkesan merusak terus gitu. Gimana ya, karena kita udah nggak ada kan, medianya udah jarang banget, tembok terutama. Keren banget. Ya, jadi pemirsa di sini saya lihat, saya sangat kagum juga ya sama teman-teman cewek-cewek di sini di Ladies on Wall. Ya, jadi mereka memang bela-belain melakukan segala sesuatu. Artinya mereka bisa pakai uang sendiri cuman untuk menjalankan hobi mereka. Nah, artinya maksudnya selagi hal itu positif, selagi hal itu tidak merusak dan merugikan orang lain, tetaplah lakukan apa yang kamu sukai. Maju terus buat Ladies on Wall. Terima kasih buat inspirasi hari ini. Teruskan. Jadi belum kelar nih ya? Belum. Oke. Perlu bantuan? Makasih, jangan. Ntar merusak.